Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak Ibu ya, dan saya doakan Bapak Ibu rekan-rekan semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih setia untuk mengikuti informasi dari channel ini ya. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS ya, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Barangkali ada Bapak Ibu rekan-rekan yang baru akan terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah menjadi salah satu anggota KPPS. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Langsung saja Bapak Ibu rekan-rekan, kita langsung masuk. Tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu rekan-rekan. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk apa sih tugas dan wewenang serta kewajiban KPPS tersebut. Mari kita lanjutkan. Jangan lupa tonton sampai selesai ya Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 bagian kedua, kita mulai dari susunan KPPS ya. Sebelum masuk tugas, wewenang, dan kewajiban, di pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan Bapak Ibu, siapa saja yang memenuhi syarat bisa mendaftar ya. Untuk persyaratannya sudah saya posting di video sebelumnya ya. Ayat 2, komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% ya. Kemudian di pasal 29, susunan keanggotaan KPPS terdiri 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota KPPS. Nah, ini kita masuk ke bagian ketiga, tugas, wewenang, dan kewajiban kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang baru akan terlibat, bisa disimak ya di pasal 30 ayat 1. Dalam penyelenggaraan pemilu, KPPS bertugas A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS, dan dalam hal peserta pemilu tidak memilih saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta pemilu. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS. E. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. F. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. G. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan A. Menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS dan memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Ayat 3. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPPS mempunyai wewenang, ini wewenangnya Bapak Ibu rekan-rekan, A. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. B. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Dalam hal melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, KPPS mempunyai kewajiban A. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS,
Panwaslu kelurahan atau desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. C. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. E. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. F. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan G. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31. Dalam penyelenggaraan pemilihan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan, Bapak Ibu. A. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. D. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. E. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara. F. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. G. Membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS. H. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL. I. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. J. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan K. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 32. Ayat 1. Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua. Ini ketua, Bapak Ibu. Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi A. Memberikan penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. B. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara. C. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada daftar pemilih tetap. D. Menyampaikan salinan daftar pemilih sementara kepada saksi yang mewakili peserta pemilu atau pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. E. Memimpin kegiatan penyiapan TPS. Dan F. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh peserta pemilu atau pemilihan. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara. Rapat pemungutan suara di TPS meliputi A. Memimpin kegiatan KPPS, memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara, membuka rapat pemungutan suara tepat waktu, memandu pengucapan sumpah atau janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir. E. Menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 orang anggota KPPS. F. Menandatangani tiap lembar surat suara. G. Memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra atau template. H. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu. Ayat 3. Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS. Ketuanya ya Bapak Ibu, banyak sekali. A. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara. B. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta pemilu atau pemilihan. C. Memberikan 1 rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu atau pemilihan, Panwaslu kelurahan atau desa, dan PPK melalui PPS. D. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. Dan E.
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS. Ayat 4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS. Pasal 33. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS. Anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS. Jadi demikian Bapak Ibu tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua dan anggota KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ya, baik persiapan maupun pelaksanaan sampai dengan selesai Bapak Ibu. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu. Tekan bel loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Semoga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa berpartisipasi dan ikut mensukseskan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang segera akan dilaksanakan ya. Dan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah setia menonton mendapatkan informasi dari channel ini. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.